Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cici Suryani dengan nomor induk mahasiswa 12170100023 dari kelas Matematika A. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali materi yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu mengenai sholat. Video ini saya rekam di Sumedang pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan pensyariatan sholat. Apa sholat itu? Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa atau doa. Sedangkan secara istilah adalah serangkaian perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya dengan niat dan syarat tertentu. Jadi bisa dikatakan sholat ini ada perbuatannya, ada perkataannya, dimulainya yaitu dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan tentunya harus disertai dengan niat dan syarat tertentu. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa sholat ini sekarang ini diwajibkan itu sebanyak 5 waktu. Sepertinya kebanyakan dari kita juga tahu bahwa sholat ini awalnya yaitu diperintahkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum peristiwa tersebut tidak ada sholat? Ternyata, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah ada syariat sholat, tetapi untuk syarat dan teknisnya belum diketahui seperti apa. Selain itu, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, berarti ada beberapa tahun sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada syariat sholat. Namun kewajibannya masih terbatas. Hal ini bisa diketahui dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 2-3 yang turun di awal kenabian. Yang mana dalam ayat tersebut, Nabi dan para sahabat itu sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat, yaitu sholat malam. Kemudian, tadi disebutkan bahwa sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, syariat sholat itu sudah ada. Lalu, siapa saja sih nabi-nabi yang diperintah sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Hal ini terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Kemudian yang kedua Nabi Musa, terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 87. Yang ketiga Nabi Zakaria, terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 39. Yang keempat Nabi Isa, terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 31. Kemudian syariat sholat 5 waktu, adanya ketetapan untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu dimulai dari adanya peristiwa Isra Mi'raj, yang mana pada malam itu Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini bertepatan pada tanggal 27 Rajab atau tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Awalnya Nabi Muhammad ini mendapat perintah sholat dari Allah itu sebanyak 50 waktu. Namun kemudian Nabi Muhammad melakukan penawaran kepada Allah agar perintah sholat tersebut dikurangi, hingga akhirnya perintah sholat itu menjadi 5 waktu. Nah, hal itu merupakan bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kemudian, sholat ini tentunya memiliki tujuan yaitu untuk semata-mata ibadah agar kita mendapat rahmat dan bisa masuk surga. Kemudian adapun hikmah sholat ini dari sisi kesehatan, psikologis,
Kemudian dari sisi lainnya itu sangat-sangat banyak. Berikut ini saya akan membacakan atau menyebutkan beberapa hikmah sholat. Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita sering melaksanakan sholat, nah itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, itu akan sedikit tercegah, sehingga orang yang sholat, insya Allah dalam hidupnya itu senantiasa tenang dan senantiasa berbuat hal-hal baik dalam hidupnya. Kemudian Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang sholat dan mengampuni kesalahannya. Yang ketiga, sholat ini juga memiliki manfaat atau hikmah untuk memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, mendapat rahmat Allah dan masuk surga. Yang kelima, meraih pertolongan Allah. Kemudian ada beberapa penjelasan di sini, yaitu mengenai jenis-jenis orang yang meninggalkan sholat dan statusnya. Ada hukuman di dunia dan ada hukuman di akhirat. Yang pertama, jenis-jenis orang yang meninggalkan sholat ini terbagi menjadi dua. Jika seseorang meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia tahu kewajiban sholat, maka ia disebut sebagai orang fasik. Statusnya tetap muslim, tetapi ia telah melakukan dosa besar karena telah meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, jika meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat ini hukumnya tidak wajib, maka ia disebut sebagai orang kafir. Jika dia, yang pertama, seorang mukallaf, yaitu muslim, balik, dan juga berakal. Yang kedua, mengingkari kewajiban sholat. Yang ketiga, bukan orang yang baru masuk Islam. Dan yang keempat, tumbuh di tengah masyarakat Islam. Selanjutnya, apa sih hukuman untuk orang yang meninggalkan sholat di dunia? Yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hukuman di dunia bagi orang yang sholat, yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat, adalah dipenjara dan diberi sanksi hukuman fisik agar jerak, tetapi tidak dibunuh. Kemudian, mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika tidak mau bertobat, maka darahnya orang yang meninggalkan sholat itu halal untuk dibunuh. Statusnya tetap muslim. Kemudian, mazhab Imam Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, jika dia tidak mau bertaubat, maka darahnya halal untuk dibunuh, tapi statusnya itu kafir. Kemudian yang keempat, tidak dikenai hukum, tidak dipenjara ataupun dibunuh, tetapi dia disuruh bertaubat terus-menerus selama 3 hari. Jika kemudian selama 3 hari itu tidak bertaubat juga, maka darahnya halal untuk dibunuh. Kemudian, selain dari hukuman di dunia, ada juga hukuman di akhirat untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam neraka Sakor, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Yang kedua dimasukkan ke dalam neraka Wail, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Kemudian kita masuk ke penjelasan mengenai waktu-waktu sholat. Yang pertama, dalil penentuan waktu sholat fardu. Jadi dalam mengerjakan sholat fardu ini tentunya kita tidak bisa asal mengerjakan, tetapi harus tahu dulu waktu sholat fardu tersebut. Dalilnya ini yaitu dalil hadis Jibril yang berbunyi, annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhirih wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadainil waqtaini, rawahu Ahmad wan Nasa'i wan wa Tirmizi. Bahwasanya Jibril alaihissalam telah mengimami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal waktu sholat dan akhir waktu sholat, dan malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, sholatlah antara dua waktu ini. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Kemudian
ada juga batas waktu tiap sholat fardu. Yang pertama, sholat zuhur, waktunya yaitu apabila tergelincir matahari hingga panjang bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Kemudian yang kedua, sholat asar, yaitu bisa dikerjakan selama matahari belum menguning atau bayangan sesuatu itu 2 kali lipat panjangnya. Kemudian yang ketiga, sholat maghrib dilakukan selama belum terbenam mega merah sampai mega merah di ufuk hilang. Kemudian yang keempat, sholat isya dilaksanakan dari tenggelamnya mega merah sampai pertengahan malam, dan sholat subuh itu dikerjakan dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Kemudian bagaimana jika kita dahulu mungkin pernah meninggalkan sholat, apakah kita harus mengganti sholat tersebut? Nah, jawabannya adalah iya. Adapun cara untuk mengqadha sholat yang terlewat, yang pertama itu secara langsung dan berurutan. Jadi apabila lupa tentang urutan sholat yang terlewat atau tidak mengetahuinya atau merasa takut terlewatnya ini, atau merasa takut terlewatnya sholat di waktu yang sedang hadir ini, maka gugur kewajibannya tertib antara sholat yang tertinggal tersebut dengan sholat di waktu yang sedang hadir ini. Jadi seperti ini. Misalkan kita itu tidur di waktu zuhur, kemudian kita meninggalkan sholat asar, maghrib, kemudian kita itu bangunnya sholat isya. Maka di sana kita meninggalkan 2 sholat. Yang pertama sholat asar dan sholat maghrib. Nah, maka kita bisa mengqadha sholat yang terlewat tersebut di sholat isya, di waktu sholat isya. Yang mana cara mengqadhanya itu secara langsung dan berurutan. Berarti sholat asar dulu, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Kemudian ada kasus lagi, bagaimana jika kita tertidur di waktu zuhur, asar, kemudian pas maghrib, waktu maghrib, tapi akan mendekati isya kita bangun. Nah, di sana kita bisa mengerjakannya tidak berurutan. Kalau misal kita takut jika melaksanakannya berurutan, sholat maghribnya itu akan tidak pada waktunya, akan masuk ke waktu sholat isya. Maka kita bisa melaksanakan sholat maghrib dulu, kemudian baru mengganti sholat zuhur dan sholat asar. Kita melaksanakan sholat maghrib dulu, kemudian baru melaksanakan sholat zuhur dan juga asar. Jadi secara langsung dan berurutan ini menjadi gugur kewajibannya jika kita takut tertinggal sholat yang sedang hadir di waktu saat ini. Seperti sholat maghrib kan jangka waktunya itu sebentar. Misalkan kita habis dari mana, kemudian sholat maghribnya itu mendekati isya, maka itu boleh dilakukan secara tidak berurutan. Kemudian kriteria sholat yang masih dianggap di dalam waktunya itu minimal mendapatkan 1 rakaat secara sempurna di akhir waktu. Nah, itu disebutkan bahwa kita itu sholat masih dianggap di dalam waktunya. Mungkin itu penjelasan mengenai sholat. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.